Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Alzam dari kelas C dengan NIM 2309091501035. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1 proposal penelitian saya guna memiliki tugas penilaian tengah semester untuk mata kuliah metodologi penelitian. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Badri Alfailut STM AKTR karena telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya, di mana judul dari proposal penelitian saya adalah dampak akumulasi lingkungan terhadap pengambilan keputusan investor di Indonesia. Nah, hal pertama yaitu yang melatar belakangi saya memilih judul ini adalah yaitu di mana dalam teori akumulasi kontemporer akumulasi lingkungan diidealkan sebagai contoh jembatan informasi yang kredibel dan transparan secara ideal. Perusahaan diharapkan tidak hanya melakukan kinerja finansial, tetapi juga dapat sukarela dan dengan komprehensif mengungkapkan dampak serta risiko lingkungan dari operasional mereka. Informasi yang telah diverifikasi secara independen ini memungkinkan para investor, khususnya untuk investor yang sadar lingkungan atau sustainable investor, untuk membuat keputusan investasi yang lebih holistik sehingga mereka dapat menginternalisasi risiko finansial yang berpanjang terkait dengan isu lingkungan. Namun realitas plastik tersebut di Indonesia masih jauh dari kondisi tersebut. Tantangan utamanya yaitu standar pelaporan yang tidak baku dan beragam, tentang praktik greenwashing, pengungkapan yang bias dan sulit dikualifikasi. Kesenjangan informasi yang terjadi adalah di mana lamanya regulasi dan kesulitan metodologi, investor sulit memiliki akses informasi yang andal, perusahaan minim insentif pelaporan. Lalu fokus solusi dari penelitian ini di mana kita dapat menganalisis kerangka ESG dan TCFD mutakhir atau ESG itu sendiri, di mana itu adalah lingkungan, sosial, dan tata kelola, sedangkan TCFD itu adalah Task Force on Corporate Financial Disclosures. Lalu mengukur efektivitas dan mendorong pelaporan, lalu berkontribusi pada pengembangan ekonomi hijau. Lalu apa sih yang akan menjadi rumusan masalah dalam proposal penelitian saya? Tinggalkan saya pecahkan, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh pengungkapan konvensional terhadap keputusan investor Indonesia. Lalu bagaimana pengaruh pengungkapan berdasarkan kerangka ESG dan TCFD terhadap keputusan investor Indonesia. Lalu apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam pengaruh antara pengungkapan akuntansi lingkungan konvensional dengan pengungkapan berdasarkan kerangka ESG TCFD terhadap keputusan investor. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengungkapan lingkungan konvensional. Kita menilai dampak akumulasi lingkungan konvensional pada keputusan investasi Indonesia. Lalu menganalisis pengungkapan ESG dan TCFD, di mana kita mengkaji pengaruh kerangka ESG dan TCFD pada pengambilan keputusan investor Indonesia. Lalu kita menguji perbedaan pengaruh signifikan, di mana kita membandingkan dampak pengungkapan konvensional versus ESG atau TCFD pada keputusan investor. Lalu apa sih yang harapannya? Lalu apa sih manfaat dari penelitian yang akan saya ini? Yang pertama untuk manfaat teoritis, karena saya harap penelitian ini dapat mengisi celah tersebut dengan memberikan bukti yang langsung dan membandingkan aktivitas akumulasi lingkungan konvensional dengan kerangka ESG atau TCFD dalam mempengaruhi investor, sehingga dapat memperkaya literatur di bidang akuntansi keberlanjutan dan keuangan perilaku. Lalu di mana ini lalu yang kedua itu di mana hasil penelitian ini saya harap dapat menguji dan mengembangkan teori legitimasi dan
stakeholder teori dalam konteks Indonesia dengan menunjukkan apakah kerangka pelaporan yang lebih maju seperti ISD atau lebih efektif dalam mendapatkan legitimasi dan memenuhi kebutuhan informasi pemangku kepentingan. Lalu manfaat praktisnya, yang pertama itu bagi investor, di mana hal ini dapat menjadi acuan informasi yang relevan untuk kepentingan investasi berkelanjutan. Bagi perusahaan, penelitian ini menjadi landasan strategis alokasi sumber daya untuk laporan ESG atau TCFD. Lalu bagi regulator, masukan bagi OJK atau IAI untuk menyempurnakan regulasi keberlanjutan. Lalu bagi masyarakat luas, mendorong transparansi dan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan mengenai bab 1 proposal penelitian saya. Saya harap dapat mudah dipahami, dan jika ada yang kurang dimaafkan dan mohon diberikan saran. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.